Mulai hari ini, minggu ini kita akan mulai seri khotbah yang baru. Judul besar itu 7 tangga pertumbuhan iman. Dan hari ini adalah tangga yang pertama, saya sebut dengan judul iman saja tidak cukup. Suatu kali ada seorang pendaki gunung, pemanjat tebing. Ya, dia memanjat sebuah tebing yang tinggi, hari sudah mulai sore, tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia jatuh. Dari tebing yang cukup tinggi, bawah jurang yang cukup dalam, dengan gesit dia bisa pegang sebuah dahan pohon yang tidak terlalu besar, tergantung-gantung di sana. Hari semakin malam, ya, angin sepoi-sepoi, tidak ada orang yang bisa menolong dia, dan dia berteriak, "Tolong, tolong, siapa yang ada di atas sana, tolong saya." Tiba-tiba langit menggelegar, ada suara yang berwibawa. "Saya akan menolongmu, anakku." "Siapa kamu?" "Saya Yesus." "Tolong saya." "Ya, saya akan tolong kamu, tapi syaratnya kamu harus percaya kepadaku." Dan orang itu berkata, "Ya, saya percaya kepadamu." "Kalau kamu percaya kepadaku, lepaskan tanganmu dari dahan itu." "Lepaskan?" "Ya, lepaskan tanganmu." Dia terdiam, tidak bereaksi. Tidak sampai 1 menit kemudian dia berteriak lagi, "Ada siapa lagi di atas sana? Tolong!" Ya, ilustrasi ini mengajar kita iman bibir, iman yang hanya di mulut saja. Atau hanya di otak saja, dia tahu Tuhan bisa tolong. Tapi ketika Tuhan memberi perintah, tidak ada tindakan dan perbuatan yang nyata. Saudaraku yang kekasih, Rasul Petrus pernah punya iman bibir seperti ini. Dia punya pengakuan yang sungguh luar biasa ketika Tuhan Yesus tanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi." Dan Yesus bilang, "Yang beritahu kamu itu inspirasi dari sorga." Jawabanmu betul secara kristologi, kalau di STT itu 100. A+ nilainya. Tapi kemudian Yesus mengatakan, "Aku akan ke Yerusalem. Orang-orang akan membunuh anak manusia. Saya harus mati di sana." Petrus langsung menarik dia. "Tidak boleh terjadi. Jangan pergi." Yesus bilang, "Nyala kau iblis." Barusan dapat nilai 100. Langsung ditegur. Dipakai oleh iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mulut mengaku, nilai 100, nilai A+, otaknya tahu Yesus adalah Mesias, tapi Petrus tidak mengerti. Tidak mengerti bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah Mesias Juru Selamat yang harus berkorban nyawa, yang harus mati di atas kayu salib, yang harus ke Yerusalem. Dia tidak mengerti itu. Tapi setelah Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, setelah Yesus menampakkan diri kepada dia dan mengubah hidupnya, Petrus berubah 180 derajat. Berubah dari iman yang hanya di bibir, kini memiliki iman yang nyata, iman yang konkret, iman yang teguh, iman yang kuat. Dari yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, sekarang dia siap mati bagi Tuhan. Dari omong besar, dari semua murid dia paling besar omongannya, sekarang jadi pemimpin besar yang berwibawa. Dari seorang yang penakut bersembunyi, ingin melarikan diri, kemudian jadi pemberani menghadapi resiko apapun demi pekabaran Injil Kristus. Demi memenangkan banyak jiwa. Demi melayani sesama. Iman bibir menjadi iman yang bertumbuh kuat dan teguh. Jadi kalau saudara baca Injil, 4 kitab Injil, semua perkataan Petrus dibandingkan dengan surat 1 Petrus dan 2 Petrus, saudara melihat kontras. Petrus yang berbeda. Dan hari ini kita mau belajar suratnya yang kedua. 2 Petrus. Dia mau mengajar kita 7 tangga pertumbuhan iman. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, sangat jelas. Di ayat 3 dan 4, Petrus ingin menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Semata-mata anugerah Allah yang besar dan berharga. Dan oleh anugerah itu, kita tidak binasa. Kita memperoleh keselamatan yang berharga dalam Yesus Kristus yang mulia dan yang ajaib itu. Dan kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Nah, saudara, kodrat ilahi ini artinya gambar dan rupa Allah. Manusia waktu berdosa, gambar dan rupa Allahnya rusak. Dosa membuat kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian keselamatan itu mengubah kita. Kuasa Kristus yang menyelamatkan kita mengubah kita. Kemuliaan Allah tampak dalam hidup kita. Gambar dan rupa Allah yang rusak dan tercoreng dan tercemar kini dipulihkan. Itulah kodrat ilahi. Ini yang disebut dengan panggilan keselamatan. Kita dipanggil untuk menerima keselamatan, kodrat ilahi, dan dibebaskan dari hukuman kebinasaan. Kemudian dilanjutkan ayat ke-5, ditegaskan di situ bahwa panggilan keselamatan tidak berhenti pada keselamatan. Panggilan keselamatan diikuti oleh panggilan bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Yang semakin dewasa, itu sebabnya dipakai istilah harus sungguh-sungguh berusaha. Ini pertumbuhan iman artinya itu menuntut usaha, saudara. Bukan duduk-duduk saja. Menuntut usaha yang serius dan terus-menerus. Dan itu gak boleh ditawar. Harus artinya H-A-R-U-S, harus. Artinya absolut, artinya mutlak, gak boleh tawar. Gak boleh, ada opsi lain gak? Gak boleh. Harus. Nah, istilah sungguh-sungguh berusaha di situ, dalam bahasa aslinya itu sejajar dengan orang yang sekolah militer. Kalau sekolah militer gimana? Boleh tawar gak? Besok pagi bangun jam 5. Aduh Pak, besok jam 6 aja Pak. Gak bisa, gak boleh tawar. Baris per baris jam sekian, sudah ada. Latihannya itu disiplin yang ketat. Seperti militer. Yang belajar dan latihan itu disiplin yang luar biasa. Teratur dan terus menerus. Nah, kenapa harus bertumbuh terus menerus? Kenapa iman ini harus bertumbuh? Sebab itu tandanya kamu asli. Tandanya kamu benar-benar orang Kristen yang sejati. Imanmu itu asli. Bukan iman yang kosong dan berhenti dan mati seperti kata Yakobus. Tidak heran kemudian Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat ke-12 menuliskan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Allah. Oh, bukan berarti kita bisa usaha kita sendiri diselamatkan. Bukan itu maksudnya, bukan. Bukan berarti bahwa keselamatan itu adalah iman plus usaha kita sendiri, bukan. Atau 50-50 lah ya, setengah Tuhan, setengah kita, bukan. Keselamatan itu 100% anugerah Allah, 100% karya Yesus Kristus di atas kayu salib buat kita. 100% dijamin oleh kebangkitan Yesus Kristus, bukan kita. Kita hanya menerima dengan iman, itu panggilan keselamatan.
Tapi panggilan pertumbuhan, nah itu butuh usaha. Gak boleh berhenti iman itu. Kalau berhenti dan stop, iman saja itu berarti gak asli. Kalau bertumbuh, selain itu tanda keaslian, juga adalah rahasia hidup yang berhasil. Itu ayat ke-8. Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dan berlimpah-limpah. Banyak orang menilai berhasil dan berlimpah itu materi doang. Wah, uangnya udah banyak loh, udah sukses, ya, udah berhasil. Oh, belum tentu. Kalau besok kena penyakit yang tinggal sebulan atau seminggu, nggak ada gunanya. Jadi berhasil dan sukses itu seutuhnya di sini. Fisik, mental, rohani, dan semua aspek lain. Kamu akan dibuatnya berhasil. Nah, ini iman saja tidak cukup. Tapi iman yang kita peroleh itu kita harus kerjakan. Usahakan dengan serius dan terus menerus. Sampai kapan? Sampai nafas yang penghabisan. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Kalau hanya iman saja tanpa perbuatan, kata Yakobus, palsu dan kosong. Apa bedanya dengan setan-setan, dia bilang. Wah, perbandingannya luar biasa ya. Hanya punya iman, mengaku Tuhan itu ada, mengaku Tuhan itu hidup, gak ada bedanya dengan setan-setan dan mereka gemeteran. Sebab apa? Mereka tahu suatu hari akan dibinasakan. Tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Saudaraku, di dunia ini ada 5 jenis manusia berkaitan dengan keselamatan. Jenis yang pertama, tipe yang pertama, orang yang tidak diselamatkan dan dia tahu dia tidak diselamatkan. Nah, ini adalah orang yang cuek, gak peduli soal kebutuhan rohani. Gak peduli soal jiwanya, ya mati, ya mati. Ya masuk neraka, yang neraka. Yang paling penting gue sibuk kerja, cari duit. Terus. Nah, tipe kedua, orang yang tidak selamat, ya, dan dia tidak tahu. Gak ada yang kasih tahu. Kita harus menginjili dia, ya, supaya dia tahu. Orang yang ketiga, orang yang diselamatkan, dia tidak tahu bahwa dia diselamatkan. Dia sudah diselamatkan, tapi dia tidak tahu. Ini orang yang selalu ragu-ragu, khawatir, takut. Gue selamat gak ya sih? Aduh, kalau besok gue mati gimana ya? Tanya terus. Gue udah selamat belum sih? Gue udah ke gereja sih. Nah, ini orang yang apa? Tidak punya pengetahuan. Perlu dididik, perlu diajar. Gak ada pengenalan terhadap Kristus dan firman-Nya. Orang keempat, orang yang diselamatkan dan dia tahu dia diselamatkan. Nah, ini orang yang imannya bertumbuh. Lebih mengenal Kristus, lebih mengenal pribadi Tuhan, lebih mengenal karya Tuhan. Imannya bertumbuh terus, semakin dewasa, semakin dewasa. Kelima, saudara. Ada orang yang mengira dia diselamatkan. Tapi tidak diselamatkan. Mengira. Kira-kira. Ini orang Kristen yang palsu. Kristen-Kristenan. Imannya ikut-ikutan. Tapi sebenarnya tidak bertumbuh. Nol. Kata Yakobus itu palsu. Ya, gak ada beda dengan orang dunia. Hanya ya minggu ke gereja lah. Teman-teman juga ke gereja. Habis di rumah ngapain sih? Gak ada kerjaan, iseng-iseng lah. Ikut-ikut. Tapi imannya di bibir saja. Ngaku-ngaku orang Kristen. KTP-nya Kristen. Nah, perbisitannya dari 5 jenis itu, saudara jenis yang keberapa? Kalau besok saudara meninggal, atau ntar malam, saudara yakin gak diselamatkan? Kalau sudah tidak yakin, nah hari ini jangan pulang sebelum saudara menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku bahwa Tuhan Yesus itu mati bagimu, bahwa salib Kristus mengampuni kamu, dan mengaku kebangkitannya memberimu jaminan hidup kekal, bukan yang lain. Gak perlu tambah A, tambah B, tambah C, hanya Yesus Kristus. Barang siapa yang menerima dia akan diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi saudara, bila saudara mengaku percaya, mengaku pengikut Kristus, mengaku orang Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus, jangan jadi yang palsu. Make sure, ya, jangan mengira-ngira, ya. Mudah-mudahan jangan. Tapi yang asli, yang bertumbuh, yang semakin dewasa. Itu sebabnya di ayat kelima Petrus menegaskan, kamu harus dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan sembarangan. Kamu harus sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu apa?
kebajikan. Itu kayak lantai pertama, tangga pertama. Kebajikan. Ibarat bangunan. Bangunan, kalau kamu buat bangunan 7 lantai, yang paling dasar fondasi gak kelihatan di bawah tanah. Itu iman. Fondasi yang ditancapkan itu iman. Ya, yang pinter gambar nanti digambarin. Tiap minggu naik 1 lantai. Dan lantai pertama adalah kebajikan. Itu ada 7 lantai. Kita akan belajar 7 minggu. Kebajikan. Bahasa Yunaninya, iman di situ adalah pistis. Nah, imannya harus benar. Bukan fondasi-fondasian. Ya, bukan fondasi di atas pasir. Kalau datang angin, badai, hujan, roboh. Harus fondasi yang benar. Kalau 7 lantai harus berapa dalam. Fondasinya juga harus asli. Fondasi ini disebut pistis. Iman. Pistis itu artinya iman yang total. Yang tanpa syarat. Yang gak pakai embel-embel. Ya aku mau percaya sih, tapi gimana ya orang tuaku. Tapi gimana ya istriku, suamiku. Aku mau percaya sih, asalkan gue mau lihat dulu Tuhan berkati gue ke akhir tahun ini. Income gue jadi double gak? Gue mau percaya sih, tapi gimana? Udah lama doa gak punya anak, gak punya istri, suami. Ada orang yang beriman ini tuh embel-embel. Ya. Pistis di sini adalah iman tanpa embel-embel. Fondasinya adalah Kristus dan karyanya, salib dan kebangkitan itu tok. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap yakin dan percaya. Gak pakai, ya bolehlah, asalkan. Ya. Bukan, tapi iman yang walaupun aku tidak dimengerti, walaupun aku belum melihat jalan Tuhan, walaupun ada banyak hal yang aku hadapi, aku tetap pistis, percaya, total. Yesus gak pernah salah. Ya, saya yang sering salah. Nah, di atas pistis itu kita bangun kebajikan. Bahasa Yunaninya kebajikan di situ adalah arete. Ya, gini, arete itu adalah sebuah karakter, sikap, perbuatan dan perkataan yang baiknya itu unggul, excellence, bukan asal-asalan. Ya, jadi berbuat baik bukan hanya perbuatannya, tapi perkataannya dan karakternya juga, dan itu excellence, unggul. Bukan ya asal kasih derma lah, asal kasih sedekah lah, ya asal berbuat baik, bukan. Tapi sesuatu yang number one, bermutu tinggi, bisa diandalkan, bisa dibanggakan. Seperti kalau terang itu bercahayanya terang, nggak tanggung-tanggung, bukan redup-redup. Di ayat pembimbing kita tadi, Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya. Sudah mikirin kalau dengar terangmu bercahaya, sudah mikirin lampu yang berapa watt? Lampumu. Kalau hari ini kamu lampu di tengah kegelapan, kamu berapa watt? 5 watt, lilin, redup-redup, minyaknya hampir habis. Atau sudah lampu sorot. Lampu sorot seperti di laut itu loh. Kalau gelap-gelap itu bercusuar. Biarlah terangmu bercahaya, bermutu tinggi. Di depan banyak orang. Sehingga orang lain melihat perbuatan baikmu. Dan menikmatinya dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kalau terangmu bercahaya, terang, itu bisa refleks cahaya dari Tuhan. Memuliakan Bapa di surga. Suatu hari ada seorang ibu belanja di supermarket. Dia borong 1 keranjang. Banyak sekali. Sampai di kasir, ketika udah dihitung, dia buka tasnya. Wah, gak ada dompetnya. Saudara pernah begitu gak? Waduh, gak bawa uang. Masa dikembaliin lagi? Dia bingung. Dia bilang, maaf ya, dompetku ketinggalan. Aku gak bawa apa-apa. Seorang bapak di belakangnya mendengar itu. Dia kasih kode kepada kasir, dia bayar semua. Ibu itu terima kasih Pak, nanti saya bayar. Wah, dia senang, dia keluar. Dia tunggu bapak itu. Bapak itu belanja, kemudian setelah itu, bapak yang tidak mau dikenal namanya itu menghilang. Pernah gak saudara begitu? Kalau menghilang gimana? Puji Tuhan, itu malaikat dari Tuhan bayarin gue. Tuhan hebat ya. Wah, dia bingung, gimana?
Belum kenalan, nggak tahu namanya, nggak ada teleponnya, bagaimana bayar? Ini begitu banyak barang. Nggak bisa berterima kasih. Tapi ibu itu orang kaya rupanya. Setelah menunggu 1 minggu, bolak-balik ke supermarket, nggak lihat si bapak itu lagi. Dia masukkan koran. Menceritakan kesaksian seorang bapak yang sopan. Seorang bapak yang baik hati. Ya, yang nggak mau dikenal namanya. Dia mau ucapkan terima kasih tapi gak tahu bagaimana. Itu sebabnya dia menyumbang 10.000 US dollar ke gereja lokal. Wow, luar biasa ya. Saudara bilang, aduh sayang bukan IGNC. Yang dapat ya 10.000. Saya bilang, aduh sayang kamu bukan si bapak itu. Kita selalu mikir yang dapat ya kan. Kita jarang mikirin yang beri. Aduh, alangkah indahnya kalau aku jadi bapak itu. Berbuat baik gak perlu ada yang tahu. Apa yang dikasih kiri gak perlu tangan kanan tahu. Atau saudara kasih harus kasih lihat dulu. Hey, look at me. Bermutu unggul. Membuat si ibu memuliakan Bapa di sorga. Membuat si ibu ingat Tuhan. Dan dia memberi ucapan syukurnya kepada Bapa itu dan kepada Bapa di sorga. Permisi tanya, dapatkah hidupmu disebut dengan bajik? Arete? Apakah hidup saudara bermutu unggul? Excellence. Yang menjadi berkat bagi banyak orang dan dinikmati banyak orang, membuat orang itu kemudian memuliakan Bapa di sorga. Kita sering menyanyikan lagu memuliakanmu Bapa. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Biarlah doa-doamu juga, biarlah Tuhan hidupku jadi kemuliaan-Mu. Ya. Tujuan hidupku hanya memuliakan-Mu. Saudara, istilah memuliakan atau kemuliaan itu artinya refleksi. Jangan lupa cermin. Saudara datang tadi cermin enggak? Siapa yang cermin angkat tangan? Enggak ngaku ya. Siapa yang enggak cermin angkat tangan? Enggak ngaku juga. Siapa yang enggak bawa tangan? Tetap enggak ngaku. Cermin kan? Cermin enggak? Sehari berapa kali? Mandi cermin, ya kan? Habis mandi cermin lagi. Make up cermin lagi. Habis makan cermin lagi. Lihat ada makanan nyangkut enggak di gigi. Setiap kali cermin, saudara lihat wajah siapa? Sendiri. Sama enggak wajahnya? Sama, tapi cermin melulu. Udah tahu sama kan kenapa cermin melulu? Iyalah Pak, kan kita itu perlu make sure. Yakin, ini gigi ada kotoran enggak? Ini lipstik rata enggak? Lipstik bibir atas dan bibir bawah. Nah, ini alis kanan dan kiri sama enggak? Ya kan? Ada miring enggak? Saudara perlu lihat, ini bedaknya oke enggak? Ya kan? Apa satu lebih merah, satu kurang merah? Ini kumis sudah disisir belum? Yang punya kumis ya kan? Saudara perlu cermin. Setelah selesai cermin, kemudian saudara mau make sure keseluruhan. Cermin lagi. Berubah wajahnya. Tiba-tiba di cermin itu muncul wajah yang menakutkan dan menggelikan. Apa yang terjadi? Hah? Apa reaksimu? Pecahin cermin. Buruk muka cermin dipecahkan. Atau teriak, tolong. Atau seperti murid-murid yang ketakutan, hantu, setan, atau lari, ketakutan. Apa reaksimu kira-kira? Belum pernah coba ya. Sesekali kalau istri lagi cermin, muncullah suami. Beauty lagi cermin, muncullah the beast. Saudara mengerti gak? Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika hidupmu tidak mencerminkan, memuliakan itu mencerminkan. Tidak memuliakan Tuhan. Tidak mencerminkan Tuhan, tapi mencerminkan hantu. Kira-kira orang lain gimana? Hantu datang, hantu datang. Atau lari orang-orang, lihat kamu. Pergi. Troublemaker is coming. Si tukang utang. Si tukang gosip datang. Banyak label-label kemudian kan. Apakah hidupmu menjadi label itu? Orang lari gak? Orang takut gak dengan dekat-dekat sama kamu? Bukan soal virus sekarang. Ya, tapi soal tadi arete.
Hidupmu gak ada arete, gak ada kebajikan, saudara. Bukan mencerminkan dan memuliakan Tuhan, tapi sebaliknya. Mencerminkan setan. Betapa kasihan, betapa memalukan nama Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi ditegaskan, di atas imanmu harus ada kebajikan. Ada sebuah cerita yang sungguh-sungguh terjadi, sudah cukup lama, tahun 1892, lama enggak? Hampir menutup abad 19. Tapi nilai pelajarannya masih relevan sampai hari ini. 1892 terjadi di Stanford University, salah satu universitas di Amerika yang sangat terkenal. Ya. Ada satu orang mahasiswa, umurnya masih 18. Dia anak yatim piatu. Dia tidak bisa membayar uang kuliahnya. Dia stres cari uang, susah, gak bisa bayar. Lalu kemudian dia dapat ide. Dia cari satu teman. Mereka bikin ide apa? Membuat konser piano yang berkelas dunia. Wow. Di Stanford. Mengundang siapa? Paderewski. Paderewski itu adalah pianis. Waktu siapin ini saya terus dengar musiknya Paderewski, luar biasa. Pianis Polandia yang berkelas dunia, masih muda, umur 32 waktu itu. Mereka berhasil mengundang Paderewski dan manajernya bilang, waktu itu ya, tahun 1892 ya, bayar 2.000 US dollar. Waktu itu udah sangat banyak. Setuju. Wah, dua mahasiswa ini. Lalu mereka mulai cetak tiket, promosi. Wah, jual. Tiba harinya, saudara, Paderewski datang. Target mereka gak capek. Hanya mengumpulkan 1.600 US dollar. Lalu berdua datang kepada Paderewski, mengatakan, Pak, minta maaf. Terus terang, uang kami gak cukup bayar Anda. Cuma kekumpul 1.600. Ini uang semuanya. Ditambah ini satu cek saya, 400 dollar. Kami akan usahakan secepatnya untuk bayar uang yang ada di cek ini. Maafkan kami. Kami melakukan ini untuk membayar uang kuliah. Lagi sulit. Paderewski tersenyum. Dia ambil ceknya, dia sobek. Kalian gak perlu bayar. Nih cashnya ambil. Bayar uang kuliah kalian. Saya akan mainkan piano konser ini free of charge. Gak usah bayar. Wah, mereka terima kasih sebesar-besarnya kepada pemain piano kelas dunia ini. Yang begitu baik, begitu sopan, gak marah, gak kesel. Ya, luar biasa. Bagi Paderewski itu perbuatan kecil, mungkin dia banyak duit. Bapaknya itu tuan tanah di Polandia. Tapi bagi dua anak muda itu, wah, ini perbuatan yang sangat besar. Dalam kesulitan justru dibantu. Wow, luar biasa. Padahal Paderewski gak kenal mereka sama sekali. Gak harus buat seperti itu. Konser sukses. Singkat cerita, ya, kebajikan Paderewski berbuahkan kesuksesan besar. Tahun 1919, Paderewski terpilih menjadi Perdana Menteri Polandia. Tapi gak lama kemudian pecah Perang Dunia Pertama. Waduh, kesulitan besar terjadi di Polandia. Waktu dia jadi Perdana Menteri, kelaparan besar. Hampir 2 juta manusia kelaparan, gak punya makanan. Dia gak punya duit mau beli makanan. Gak tahu minta tolong kemana. Satu-satunya tempat minta tolong adalah Amerika. Padahal Amerika dan sekutu itu lawan komunis, betul nggak? Polandia gabung dengan Uni Soviet. Memberanikan diri, ya, menadakan tangan, tolonglah kami kelaparan. Ini kalau nggak ditolong mati jutaan manusia. Waktu itu Amerika yang menjadi presiden adalah Herbert Clark Hoover, presiden Amerika ke-31. Dia setuju membantu Polandia. Dia perintahkan, kirim berapa ribu-ribu ton makanan ke Polandia, selamatkan mereka. Bencana besar terhindari. Semua
yang kelaparan dapat makanan. Wah, Pak Daruski sungguh terharu. Dia bilang, aku harus ke Amerika. Aku harus terima kasih langsung kepada Presiden Hoover. Diatur pertemuan dan ketemu Hoover. Pak Daruski mengatakan, Presiden Hoover, terima kasih banyak. Kalau bukan bantuanmu, negara kami hancur. Jutaan manusia mati. Wah, sebelum memuji dan melanjutkan, dipotong bicaranya sama Hoover. Stop, gak usah terima kasih kepada saya, Perdana Menteri. Mungkin kamu sudah lupa, tapi saya tidak pernah lupa. Lebih 30 tahun yang lalu. Kamu pernah menolong 2 mahasiswa di Stanford University. Dan salah satunya adalah aku. Wow. Luar biasa ya, kesaksian yang luar biasa. Kebaikan, kebajikan itu berbuah yang besar, yang berlimpah. Tadi firman Tuhan mengatakan, kesuksesan, keberhasilan, luar biasa. Oh, sebuah kesaksian yang mengajar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 mengatakan jangan bosan-bosan berbuat baik karena tiba waktunya. Kamu akan melihat hasilnya atau memanen hasilnya. Jika kamu tidak menjadi lengah atau tidak menjadi lemah atau terjemahan aslinya. Jika kamu tidak kecewa. Kadang buat baik itu kecewa, betul gak? Aduh sayang, kenapa gue tolong dia? Orang yang bajik ketika dia menolong, dia gak mikirin itu. Untung dan rugi. Dia lakukan itu, dia gak hitung-hitung. Soal pahala, soal hasil. Gue tolong nanti Tuhan balas berapa kali ya. Setelah itu teologi yang gak benar. Ya, kalau ada pendeta bilang, persembahkan 1/10 nanti dibalas 90. Itu bohong, gak ada di sini. Jangan percaya sesuatu yang tidak benar. Terserah Tuhan, otoritas Tuhan. Dia mau kasih 1000 kali lipat, bisa. Nah saudara, hari itu, pada zaman itu, Amerika itu adalah masa Great Depression. Saudara tahu nggak? Resesi terbesar. Gak punya duit, Amerika sendiri miskin, banyak rakyat susah. Kalau saudara jadi Hoover, jadi presiden, permisi tanya, you bantu siapa? Bantu rakyat sendiri atau bantu rakyat Polandia? Pilih mana? Keputusan yang sulit, betul nggak? Saudaraku, kadang-kadang waktu kita mau buat baik, itu kita pada posisi ambigu. Bingung, mana? Yang ini apa yang ini? Gue bantu dia nggak? Kalau gue bantu, ntar gue bisa bayar nggak ini? Uang kuliah gue ngeren, uang ini. Gue kekurangan nggak? Saya tambah miskin nggak gini? Saya tambah kekurangan nggak? Ingat saudaraku, kalau saudara seorang yang beriman yang asli, Tuhan tidak pernah biarkan kamu berkekurangan. Atau menjadi pengemis gara-gara buat baik. Nggak pernah. Pegang janji itu kalau kamu beriman. Dan kalau di atas imanmu ada kebajikan, Tuhan menolongmu berpikir terbalik. Jadi kamu bukan berpikir, kalau gue bantu dia nanti gue gimana ya. Bukan. Tapi pikirnya terbalik. Kalau gue gak bantu dia nanti gimana. Pikiran kita terbalik. Itulah kebajikan. Bukan lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mulai memikirkan kepentingan orang lain. Supaya orang menikmati berkat dan karunia Tuhan yang dititipkan kepadamu. Dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang yang bijak dan bajik memikirkan perbuatan baik itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Melakukan kebaikan bukan hitung-hitungan, bukan mengharapkan pahala atau balasan yang berapa kali lipat, ya, bukan. Tapi adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat yang indah dan mulia, yang membuat orang lain memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, iman saja tidak cukup. Perlu ditambah dengan kebajikan. Apa? Tambah apa? Tambah apa? Ngomong aja gak kuat, gimana berbuat bajik. Tambah apa? Arete, 1, 2, 3. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, mohon suara-Mu terus berbicara kepada setiap hati dan telinga. Jadikan kami orang-orang yang bajik ya Tuhan. Berkualitas tinggi, bermutu unggul. Dalam karakter, dalam perkataan, dalam perbuatan baik yang bisa dinikmati orang lain. Agar nama-Mu dimuliakan, bahkan menarik orang lain boleh beriman dan percaya kepadamu.
berdoa, bersyukur, memohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.